terkait dengan masalah pekerja di PLN ini di outsourcing-nya ya. Kalau di istilah kami namanya TAD ya, tenaga kerja alih daya. Nah, teman-teman semua perlu diketahui ya bahwa PLN ini hampir mayoritas pekerjaannya itu sudah dialidayakan. Nah, posisi kawan-kawan tenaga kerja alih daya ini jauh sebelumnya kondisi kesejahteraannya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan karyawan PLN-nya itu sendiri. Nah, tapi makin ke sini ya, makin aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah juga seperti itu, maka problematika kawan-kawan tenaga kerja alih daya ini jauh sekali kesejahteraannya. Salah satu contoh ya, nanti akan lebih detail disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Elektronik Elektrik yang membidangi sektor, salah satunya adalah sektor OSPLN ini. Saya hanya mau mengambil kebijakan bahwa ini rentetan daripada turunan Omnibus Law ya, yang diterapkan juga di hubungan kerja di OSPLN. Padahal kita tahu ya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. PLN adalah kalau kita satu malam saja PLN mati, saya rasa Indonesia juga ikut lumpuh. Nah, maka tanggal 7 kami akan melakukan aksi besar ya di kantor pusat PLN, yaitu di Wonojoyo di sebelahnya Mabes Polri. Nah, kenapa ini kami lakukan? Karena kami sudah mencoba membuat surat ya untuk bagaimana berkomunikasi, untuk bagaimana mendiskusikan terhadap persoalan-persoalan yang semakin hari kondisi kawan-kawan tenaga kerja alih daya ini terdegradasi. Ya, sekarang ada istilah upah harian, kemudian ada upah waktu satuan waktu. Yang intinya adalah kesejahteraan mereka sangat-sangat jauh di bawah. Dan teman-teman wartawan perlu tahu resiko yang ditanggung oleh kawan-kawan tenaga kerja alih daya ini itu adalah nyawa. Bulan ini saja ada 5 kali kecelakaan kerja, 3 orang meninggal dunia, yang 2 orang cacat, ya, cacat tetap. Resikonya itu tidak sebanding dengan upah atau dengan kesejahteraan yang dia dapatkan. Maka FSPMI ya sudah memutuskan tanggal 7 November 2022 hari Senin kami akan melakukan aksi besar ke kantor pusat PLN. Nah, bila mana nanti di kantor pusat PLN tidak ada respon yang positif, karena ini di bawah BUMN, di bawah Kementerian BUMN, maka selanjutnya saya akan melakukan aksi besar di kantor BUMN, ya, di Kementerian BUMN. Barusan yang kita dengar tadi adalah pernyataan dari Presiden FSPMI, Bung Ridwan Hatam Aziz, yang mengumumkan terkait dengan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran di kantor pusat PLN. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa rencana unjuk rasa ke kantor pusat PLN itu akan dilakukan pada hari Senin, besok tanggal 7 November tahun 2022. Instruksi kepada anggota FSPMI untuk kemudian bersolidaritas dalam aksi di kantor PLN pusat itu juga sudah disampaikan, bahkan di berbagai media itu juga sudah ramai diberitakan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan pada hari Senin besok itu. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata ada hal positif yang kita dapatkan. Pihak PLN bersama dengan perusahaan-perusahaan TDA-nya kemudian mengadakan pertemuan dengan pimpinan FSPMI. Hadir di sana Presiden FSPMI Bung Ridwan Hatam Aziz dan juga jajaran dari pengurus pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik. Dalam pertemuan itu ada satu kesepahaman yang kemudian dihasilkan. Ini secara resmi disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Bung Slamet Riyadi dalam momen musyawarah unit kerja dan sekaligus konsolidasi nasional PUK SPE FSPMI PT Halayura Powerindo. Bahwasannya tanggal 4 kemarin kita telah melakukan pertemuan dengan pihak direksi PLN yang diwakili oleh Direktur SDM Bapak Didi beserta jajarannya, dan alhamdulillah Pak Haidar juga hadir, Pak Alusin juga hadir,
kebetulan agak direpotin dipanggil saja ya Pak. Dan kami hadir 6 orang, yaitu Bung Dirjen Hatam Aziz selaku Presiden FSPMI, saya sendiri selaku Ketum, ada Bung Samsuri selaku Bidang Advokasi dan Bung Air selaku Bidang Advokasi, ada Bung Bayu Prastanto selaku Gubernur PP, dan juga yang berasal dari pekerja TAD, dan juga ada Bung Mahbub juga yang mewakili dari tim nasional untuk TAD di SPG. Perlu saya sampaikan bahwa dari hasil pertemuan tersebut bahwa ada kesepahaman, ada respon yang sangat positif dari Pak Didi apa yang menjadi masalah dari kawan-kawan yang telah terjadi atau yang telah dialami kepada kawan-kawan TAD, ya, respon positif. Namun sekali lagi, ini memerlukan kebijakan yang tidak bisa diambil secara cepat. Karena permasalahannya bukan hanya satu permasalahan, tapi beberapa kebijakan yang harus diambil oleh PLN. Sehingga selanjutnya akan kita adakan pertemuan secara rutin untuk membahas hal-hal tersebut. Sehingga dibutuhkan waktu yang mungkin tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 pertemuan. Itu tolong dipahami bersama. Dan akhirnya maka dengan respon yang positif, pemahaman yang positif dari direksi PLN, tentu kita harus sambut baik. Kita harus sambut baik tentang respon tersebut. Dan saya yakin, kami yakin bahwa ada hal positif, ada hal perbaikan yang positif yang akan bisa kita ambil dan bisa juga dikeluarkan sebuah kebijakan dari PLN. Itu harapan kita. Sekali lagi kalau dipahami bahwa ini adalah bukan hanya 1-2 kebijakan yang akan diambil, karena menyangkut beberapa kebijakan yang akan diambil, maka butuh waktu bukan hanya sekali, 2 kali pertemuan. Dan pertemuan selanjutnya adalah pada tanggal 11 November 2022. Maka untuk itu diputuskan secara organisasi oleh DPP SPMI, maka kegiatan aksi yang rencana tanggal 7 November dibatalkan. Dan akan dilanjutkan dengan diskusi langsung secara maraton yang akan dimulai pada tanggal 11 November. Nah, kami secara organisasi dan saya selaku yang mewakili SPG mohon dukungan dan doa kawan-kawan. Semoga apa yang menjadi harapan kawan-kawan bisa dikabulkan dan dicapai oleh Allah. Teman-teman, dengan demikian aksi solidaritas atau aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di PT PLN Persero pada tanggal 7 November itu dibatalkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa aksi bukan tujuan. Aksi hanyalah sebuah jalan, aksi hanyalah sebuah cara, aksi hanyalah mekanisme yang kita lakukan manakala pintu dialog sudah tertutup rapat. Dan manakala ada dialog yang dilakukan, ada keterbukaan yang kemudian bisa kita jalin bersama, ada rasa saling percaya, maka di situ unjuk rasa bukanlah menjadi satu hal yang kemudian akan kita kedepankan. Justru kita mengedepankan tentang dialog sosial, mengedepankan tentang bagaimana kebersamaan, mengedepankan bagaimana kita bisa mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi, unjuk rasa bukan tujuan. Tujuan kita adalah menyelesaikan apa-apa yang menjadi permasalahan yang terjadi, khususnya di buruh-buruh TDA ya, buruh-buruh outsourcing dari PLN. Dan ini juga sekaligus memberikan satu pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata peran media itu sangat penting. Beberapa waktu yang lalu, FSPMI menyelenggarakan konferensi pers dan kemudian rencana aksi ke PT PLN itu mendapat liputan yang cukup luas dan kemudian mendapatkan respon dari pihak PLN. Sekali lagi ini membuktikan tentang bagaimana media punya peran penting dalam perjuangan. Karena dengan media, suara kita akan lebih lantang terdengar. Dengan media, suara kita akan
menggema kemana-mana, tidak hanya diketahui dari hati ke hati, tapi juga publik akhirnya mengetahui apa yang terjadi, dan kemudian mereka akan memberikan dukungan terhadap perjuangan dari kaum buruh, manakala perjuangan dari kaum buruh itu dianggap tepat, dan kemudian mereka berdiri bersama dengan kaum buruh. Itu saja teman-teman, jaga solidaritas, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, percayalah bahwa kebersamaan akan menguatkan.